Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema kita, tahan uji. Saudara, banyak orang mengalami ketakutan atau kegentaran kalau mau menghadapi ujian. Misalnya, ujian mau masuk sekolah baru, melamar pekerjaan, ujian penamatan sekolah, ujian mengurus SIM, dan lain-lain. Akan tetapi ujian yang dimaksudkan dalam bacaan kita berkaitan dengan ujian iman. Alkitab mencatat kisah tokoh-tokoh iman yang menghadapi ujian iman. Mulai dari Adam, Abraham, Ayub, dan lain-lain. Mereka melewati pergumulan yang tidak mudah. Mereka menghadapi dan melewati semua ujian itu dengan sebuah perjuangan. Akhirnya mereka terbukti tahan uji. Mari kita perhatikan beberapa prinsip berikut. Pertama, ujian adalah sebuah proses dan bahkan itu merupakan satu keharusan. Jauh sebelum Yakobus menulis surat ini, Yesus Kristus pernah mengatakan, "Jikalau kamu mau menjadi muridku, maka kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku." Yesus juga mengingatkan murid-muridnya agar tetap berdoa dan berjaga-jaga. Yakobus menulis surat kepada 12 suku di perantauan. Mereka adalah orang-orang percaya yang sudah tersebar di berbagai wilayah yang disebut dengan diaspora di luar daripada Yahudi. Kondisi jemaat mula-mula berada dalam berbagai kesulitan. Mereka menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan. Mereka mengalami penderitaan dan aniaya karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yakobus memberi nasihat atau memberikan penguatan kepada mereka agar mereka tetap bertahan serta menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Pencobaan juga sekaligus merupakan ujian terhadap iman. Yang kedua, kita akan lihat syarat menghadapi ujian. Ujian harus dihadapi, iya, supaya kita bisa maju ke level yang lebih tinggi. Bagaimana kita menghadapi ujian? Mari kita perhatikan beberapa syarat. Pertama, harus memiliki kesiapan rohani. Kita harus terlatih dalam berbagai disiplin rohani. Sebab peperangan kita yang sesungguhnya adalah bersifat rohani. Berjaga-jaga dalam doa, hidup dalam firman, memiliki persekutuan dengan Tuhan, merupakan disiplin rohani yang mendasar, yang membuat kita tetap kuat dan siap menghadapi segala ujian. Kedua, milikilah iman yang teguh. Iman yang teguh artinya iman yang tidak dapat digeser oleh apapun, sekalipun dalam bentuk intimidasi ataupun serangan. Iman yang melampaui apa yang kelihatan. Iman yang mengatasi segala penderitaan. Iman yang memimpin kita kepada pengharapan akan mencapai kemenangan. Itulah iman yang sejati. Iman yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa di balik semua ujian ataupun pencobaan, ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Orang beriman selalu percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Yang terakhir, saudara-saudara, apa maksud ataupun tujuan dari ujian? Tuhan selalu punya tujuan di dalam melakukan sesuatu. Maksud atau tujuan dari ujian adalah pertama, supaya kita beroleh kemenangan. Orang tidak akan bisa memperoleh kemenangan tanpa melewati yang namanya satu ujian ataupun perlombaan. Yakobus menulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah.
orang yang mengikuti pertandingan dan mencapai garis finish akan mendapatkan mahkota sebagai juara. Demikian juga orang yang tahan uji atau teruji akan mengalami kemenangan, dan kemenangan selalu membawa kebahagiaan. Nah, itulah yang kedua yang kita lihat, bahwa tujuan daripada ujian itu juga selain ada kemenangan, tetapi juga ada kebahagiaan. Yakobus menulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, orang yang tahan uji, karena mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Untuk menjadi seorang yang teruji, maka setiap kita harus menjalani ujian kapan saja dan di mana saja. Apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita lakukan merupakan hal yang harus siap untuk diuji. Dan sekali lagi, ujian merupakan proses. Prosesnya tidak singkat, tapi merupakan proses jangka panjang, yaitu selama kita hidup. Kita tidak bisa mengabaikan ujian, melainkan kita harus menjalaninya, supaya kita dapat bertumbuh, mengalami kemenangan, dan juga ada kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan ketika kami menghadapi ujian ataupun pencobaan. Dan kami tahu bahwa ketika kami sungguh-sungguh beriman, Engkau ada di pihak kami, Engkau akan memberikan kami kemenangan dan juga kebahagiaan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.